Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami hari ini ingin menanyakan beberapa hal mengenai tentang pengolahan sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna untuk masyarakat. Sebelumnya kami akan mewawancari Bapak siapa? Rahmat. Kami dari SMA 11 ini. Baik Bapak, izin bertanya. Ya. Jadi yang pertama itu bagaimana awal mula Bapak untuk mendirikan bank sampah ini? Jadi saya tergerak dari keprihatinan kita terhadap lingkungan. Saya kepingin itu lingkungan kita walaupun di kampung pengennya bersih ya, lebih bersih dari tempat lain. Juga warganya ini yang paling kita fokuskan supaya punya kesadaran di masalah sampah. Inilah yang tergerak kita akhirnya membuat bank sampah yang mana nanti sampahnya itu bisa menghasilkan income tambahan buat nasabah-nasabah yang setor ke sini melalui sampah botol plastik, kardus dan lain-lain yang mereka setor. Terus untuk sampah organiknya itu nanti bisa dibuat pupuk. Baik, selain pupuk biasanya diolah jadi apa lagi Pak? Kalau yang organiknya, Iya. yang organiknya itu kita di sini ya itu untuk buat pupuk padat. Nanti produk turunan dari pupuk padat itu ada namanya pupuk cair. Nah nanti kalau udah jadi itu kita jadikan media tanam. Nah itu nanti pohonnya juga kan bisa kita sebar di lingkungan secara gratis gitu. Baik, manfaat selain dari nasabah sendiri menghasilkan keuntungan, dari Bapak sendiri merasakan manfaat yang lebih dekat apa? Ya manfaat kita jadi ngelihat lingkungan kita jadi lebih bersih dari sebelumnya, sampah-sampahnya juga jadi berkurang. Nanti juga kan level kesehatan di lingkungan juga mudah-mudahan harapannya jadi lebih sehat gitu, dengan adanya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Terus juga setiap melihat sampah harapan kita itu nanti diambil dibuang di tempat sampah, atau yang punya sampah-sampah yang menurut mereka atau laku di bank sampah kita itu nanti mereka setor ke sini dengan kesadaran sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada kepuasan batin gitu. Nah, kira-kira berapa banyak sih sampah yang dihasilkan per harinya? Kalau sampah per hari itu kita ini kan sampah yang dimaksud ini sampah organik dan anorganik atau keduanya. Jadi yang mereka setor ke sini itu biasanya mingguan. Kalau harian itu kan udah ada tukang sampah yang ngangkut itu yang ke TPST ya, bukan ke TPA. Jadi itu udah ada yang ngangkut. Nah, kalau di kita itu biasanya yang nasabah itu per minggu, karena kita bukanya di sini setiap hari Kamis dari siang sampai sore itu kita bukanya. Dan itu yang setor itu juga orangnya biasanya yang sudah jadi nasabah reguler, yang udah sering kesini gitu. Nanti kita lakukan penimbangan, ini ada mesin timbang, itu relatif bisa banyak bisa sedikit tergantung dia ngumpulinnya di rumah udah sampai mana, udah dapat berapa karung gitu. Kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk bank sampah ini tuh gimana sih? Harapannya tentu makin banyak warga yang lebih sadar yang akhirnya nanti ikut setor ke kita, karena tujuannya juga buat mereka juga. Dia punya tabungan di sini, sampahnya juga berkurang. Terus harapannya itu nanti ya supaya kayak begini tuh bisa menular ke tetangga-tetangganya. Tujuan utamanya itu satu, mengurangi produksi sampah yang ada di DKI. Satu itu, kedua juga bisa menghasilkan income buat mereka tuh yang nabung-nabung gitu. Kan positif hasilnya. Terus bagaimana alur kerja bank sampai di sini mulai dari warga menyetor hingga berubah menjadi penghasilan? Nah, alurnya adalah sampah yang mereka kumpulkan di rumah kayak kaleng, kardus, terus besi segala macam yang biasa laku di bank sampah itu mereka kumpulin di rumah. Setelah dikumpulin di rumah, nanti hari Kamis tuh dia tahu ada penimbangan tuh dia datang ke sini. Setelah datang dilakukan pencatatan, terus penimbangan juga. Setelah dilakukan penimbangan kita pilah tuh sampah-sampahnya berdasarkan jenisnya.
Setelah kita pilah sudah bersih juga, nanti baru kita pilah lagi mana yang kita timbang atau kita setor ke dinas lingkungan hidup atau ke lapak, nanti mana juga yang kita jadikan handcraft atau kerajinan gitu. Makanya kan di sini ada handcraft, ada juga sampah-sampah yang ditimbang kalau di sini. Terus kemana aja sih Pak sampah yang sudah terkumpul terus dijual? Apakah pengepul, pabrik, atau diolah sendiri? Ada yang diolah sendiri jadi kerajinan, ada juga yang tadi saya bilang kita store ke off-taker. Off-takernya itu bisa lapak, bisa dinas lingkungan hidup, tergantung mana yang kita pilih gitu. Baik Pak, tadi saya lihat ada EcoBrick. Itu EcoBrick yang Bapak buat atau yang Bapak olah itu biasanya Bapak jual lagi atau Bapak olah ulang? Enggak sih, biasanya kita nggak jual, palingan kita buat edukasi, terus itu cuman kayak sekedar kita ngumpulin aja. Itu salah satu cara kita ngurangin produksi sampah. Contoh kita bikin kerajinan nih, kan ada yang kita potong-potong. Nah, yang kita potong-potong ini kan males tuh ngumpulinnya. Nah, kalau itu kering, bersih juga, itu kita masukin ke botol tuh, jadiin EcoBrick gitu. Jadi sampah yang kantong kresek yang utuh kita bikin kerajinan, potongan-potongan kecilnya masukin ke EcoBrick. Kan suka dibuat ini kan gapura atau nama sekolah gitu kan ya, itu bisa masuk ke zero waste juga namanya tuh. Jadi dalam satu sampah plastik itu benar-benar hilang, nggak ada yang kita store ke Bantar Gebang atau ke TPST gitu. Tujuannya itu sampai seperti itu gitu. Dan itu juga nanti bisa buat edukasi juga tuh, sekaligus kita mengenalkan yang namanya GoBrick. GoBrick itu aplikasi internasional yang misalnya kita masukkan ke sampah yang kita masukkan ke botol itu nanti ditimbang. Setelah ditimbang kita masukkan ke sistem itu, nanti di sana tercatat berapa jumlah plastik yang dikurangi di bank sampah yang setor tadi, yang setor hasilnya tadi. Di foto nanti itu ada barcode, bukan barcode, nanti ada nomor registrasi di situ. Nomor registrasi inilah yang nanti dimasukkan ke sistem, itu nanti ketahuan tuh sampah yang ada di EcoBrick ini umpama berapa botol dikalikan volumenya, tergantung botolnya ini ya, ada yang kecil ada yang besar kan gitu. Itu nanti ketahuan. Cuman kalau standar GoBrick itu sudah ditentukan dari sana, ada rumusnya juga nanti. Kalau misalnya sekolah-sekolah yang belum tahu atau ingin belajar EcoBrick, kita juga menyediakan jasa ke sana. Baik Pak, kan dari banyaknya data yang ada, katanya itu sekolah menjadi sumber pertama yang menyumbangkan sampah paling besar. Apa harapan Bapak untuk sekolah-sekolah yang masih menyediakan seperti botol plastik dan lain-lain? Jadi sebetulnya kesadaran dan kebutuhan sih ya kalau seperti ini tuh. Kalau misalnya orangnya sadar akan kebersihan dan sampah juga, gitu kan, saya rasa kayak kebutuhan itu dalam arti gini. Setiap sekolah pasti punya kantin, dan kantin itu kita agak sulit melarang jajanan yang ada kemasannya, ya kan. Makanya ada sekolah-sekolah yang mewajibkan muridnya ini membawa tumbler dan tempat makan sendiri dari rumah ada. Itu untuk mengurangi produksi sampah yang ada di kantin tuh. Kalau misalnya dia bawa tumbler, nanti kan pada saat jajan atau beli air minum dia nggak perlu lagi botolnya ya, jadi tinggal langsung masukkan ke tumbler. Yang paling terjadi tuh paling sering itu adalah kayak di sekolah-sekolah yang masih menyediakan kemasan plastik kayak es cekek gitu. Itu banyak tuh es cekek itu, haus beli selesai buang, ya kan, haus beli selesai buang gitu ya kan. Tapi kalau pakai tumbler gitu kan, habis tinggal refill, gitu kan tujuannya. Jadi makanya kenapa bisa dibilang penyumbang sampah terbesar, karena walaupun sehari itu harusnya volume sedikit, tapi kan dia punya siswa banyak.
Nah kalau kita kalikan satu siswa berapa sampah itu kan akhirnya sehari aja kan sampah di rumah sekolah atau rumah sakit itu banyak banget. Beda dengan sampah-sampah yang ada di rumah tangga. Sampah rumah tangga paling maksimal orangnya berapa sih isinya kan gitu dalam satu kakak. Tapi kalau di sekolah itu kan hari itu ya satu angkatan aja udah berapa siswa yang masuk dan berapa yang jajan di kantin yang masih menyediakan wadah-wadah tidak sekali pakai, wadah-wadah yang hanya sekali pakai gitu. Contoh Ciki, masih banyak tak kantinnya, tapi ada beberapa sekolah yang juga sekarang menyediakan jajanan-jajanan yang tanpa tanpa kemasan sekali pakai juga ada. Saya udah nemuin sekolah-sekolah seperti itu. Cuman memang kendalanya di kantin itu sendiri. Kantin sewa lahan sama yang punya sekolah atau sama yayasan. Mereka dapat income dari sana. Kalau mereka larang, itu penjualan mereka juga kan berkurang. Ya kan? Akhirnya dampaknya apa? Dia bayar setoran ke yayasannya pun jadi berkurang. Nah, ini dilema juga memang. Nah, bagaimana caranya supaya kemasan-kemasan ini dihilangkan tapi tetap jajanan itu masih ada? Kan bisa aja dengan kayak misalnya kita kasih wadah semacam termos es tuh, kayak es cekeknya itu bisa masukkan ke termos es, nanti belinya itu tinggal pakai tumbler gitu. Bisa aja daripada pakai wadah es itu yang es cekek itu tuh, atau ciki-ciki yang seperti itu gitu, tergantung dari kebijakan sekolah. Makanya kembali lagi tadi ke kesadaran sama kebutuhan masing-masing gitu. Harapannya itu pemerintah itu nggak berhenti harapannya kepada sekolah-sekolah yang masih melakukan jajanan-jajanan yang saya sebutkan tadi. Makanya ada sekolah yang adiwiyata, ada yang belum adiwiyata. Kalau sekolah yang ingin menuju ke adiwiyata pastikan ada proses-proses yang pihak sekolah lakukan untuk menuju hal itu. Contohnya ada bank sampah, ada kebersihannya juga harus dinomorsatukan gitu di dalam satu lingkungan, lingkungan sekolah. Sekolah kalian udah adiwiyata? Sudah Pak. Alhamdulillah. Saya tuh kalau lihat sekolah kalian tuh bagus saya lihat. Karena kan profilnya sama kayak bank sampah persatuan, kita tinggal klik gitu kan nongol kan. Sekolah kalian pun sama. Nggak salah 3 atau 4 lantai itu sekolah kalian. Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya Dek, di foto diwawancara. pakai handphone saya sekali. Yang ini belum. Sambil kita ini